Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Pada kesempatan kali ini Minrap akan membahas spoiler Donghua Battle Truck The Heavens episode 164. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menghabisi Liu Chang layaknya seekor nyamuk, raksasa emas itu pun berdiri tegak di hadapan rombongan sekte bunga berada, yang dimana mereka sedang menatap ke langit ketika beberapa bayangan lainnya muncul di sana. Yang membuat Yun Yun menjadi semakin terkejut adalah karena telah melihat sesosok wanita yang pernah mengguncang sekte Yunlan pada masa itu, yang tidak lain adalah Queen Medusa. Sehingga membuat Ratu Medusa juga tidak kalah terkejut karena melihat mantan ketua sekte Yunlan itu ada di sini. Kening Ratu Medusa pun mengerut ketika melihat raksasa emas dengan suara dingin itu dan paham kenapa Xiaoyan bergegas ingin menyelamatkan sekte bunga tersebut. Ketika melihat Queen Medusa, Yun Yun langsung terpikirkan sesuatu dan melihat King Kong emas yang berdiri di depannya itu sambil menyebut nama Xiaoyan. Tepat ketika itulah cahaya keemasan meledak dari tubuh sang raksasa emas, membuat tubuh besarnya mengecil dan akhirnya menunjukkan sosok pemuda yang begitu Yun Yun kenal. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika melihat Yun Yun tanpa begitu terkejut sebelum melemparkan botol giok berisi pil-pil obat untuk membantu rombongan sekte bunga memulihkan diri. Mata Yun Yun kemudian berpaling kepada Medusa, mengatakan dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan sang ratu ular itu di tempat seperti ini. Diketahui hubungan Medusa dan Yun Yun sangatlah tidak baik pada masa lampau. Ada dua konflik yang benar-benar masih membekas di ingatan mereka masing-masing, yaitu perebutan api teratai hijau dan saat Ratu Medusa membantu Xiaoyan menghadapi sekte Yunlan pada season sebelumnya. Ratu Medusa samar-samar mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Begitu pula Yun Yun secara alami juga tidak berusaha menawarkan perasaan hangat kepada Ratu Medusa. Hingga hal ini membuat Xiaoyan agak canggung melihat suasana dingin ini. Untungnya suasana dingin itu dipecahkan oleh tetua sekte bunga yang berterima kasih atas bantuan Xiaoyan sebelum menceritakan musibah yang baru saja menimpa mereka. Xiaoyan pun bertanya apakah ada informasi tentang praksi lain. Yun Yun pun menjawab di mana kebanyakan dari mereka telah mendekati panggung wilayah kuno yang bisa dianggap sebagai wilayah teraman di seluruh pegunungan ini. Xiaoyan mengangguk mendengar jawaban Yun Yun sebelum kemudian menawarkan agar dua kelompok mereka lebih baik pergi bersama untuk membangun kekuatan yang lebih besar dan menolong satu sama lain. Yun Yun sebenarnya ragu karena ada Medusa di kelompok Xiaoyan, namun mengingat situasi kelompoknya yang terluka, Yun Yun pun akhirnya mengangguk dan mengajak Xiaoyan untuk melewati rute timur, karena mengingat rute barat sangat berbahaya karena tempat itulah yang dimana kolam darah iblis surga berada, dan hal itu pun dijaga oleh seekor piton iblis surga kuno yang memiliki kekuatan setara dengan ahli Dozun bintang 9. Xiaoyan pun terkejut mendengar perkataan Yun Yun, bukan karena piton iblis surga kuno adalah binatang iblis kuno yang bermutasi, namun karena ingat bahwa darah binatang tersebut memiliki efek memperkuat fisik seseorang dan pasti bisa membantunya menyempurnakan pelatihan tubuh kaca King Kong sampai ke puncaknya. Oleh karena itu, praktisi lain pun mengikuti saran Yun Yun. Xiaoyan malah mengajak semua orang melewati rute barat sambil menjelaskan bahwa dia memiliki rencananya sendiri dengan piton iblis surga kuno. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ajakan Xiaoyan dan mengingatkan sekali lagi jika kelompoknya banyak yang terluka, membuat Xiaoyan buru-buru menenangkan dan berjanji tidak akan membiarkan hal buruk menimpa sekte bunga. Xiaoyan sembari tersenyum ketika meminta semua orang untuk beristirahat sejenak dan berangkat lagi setengah jam kemudian. Singkat cerita, setengah jam telah berlalu dan Xiaoyan hendak mengajak seluruh rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Namun Xiaoyan merasakan aura lain mendekat dan buru-buru meminta semua orang untuk menyembunyikan aura mereka. Xiaoyan melihat ke atas dan melihat sekelompok orang melintasi langit dengan sayap warna-warni, di mana kelompok orang itu tidak lain adalah rombongan Peng Chin Er
dan antek-antek Phoenix Iblis Surga. Yang membuat Xiaoyan terkejut saat ini, dia merasakan tekanan kekuatan kuno dari tubuh Peng Qin-er yang serupa dengan Xian dan membuatnya berpikir bahwa gadis itu telah berhasil membangkitkan garis keturunan Phoenix Surga kunonya. Setelah melihat musuhnya mengalami lonjakan kekuatan, Xiaoyan pun tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan semakin berambisi meningkatkan kekuatannya sendiri dengan darah Piton Iblis Surga kuno demi mencapai Rana Dozun bintang 9 secepatnya. Singkat cerita, rombongan Xiaoyan telah tiba di kolam darah Iblis Surga tepat di mana penunggunya ialah Piton Iblis Surga kuno. Xiaoyan and the gang bersiap-siap menyerang binatang itu secara diam-diam, namun desis ular yang sangat mencengkam di telinga itu dulu terdengar, menandakan bahwa Piton Iblis Surga kuno telah mengetahui kedatangan rombongan Xiaoyan. Dan benar saja, setelah sebuah ekor hijau kehitaman mengayun ke arah rombongan Xiaoyan dan membuat Xiaoyan buru-buru mengaktifkan tubuh kaca King Kong untuk memblokirnya. Raksasa emas terdorong mundur beberapa langkah, sementara itu ular itu juga mengalami kerugian hingga membuat Piton Iblis Surga kuno meraung sangat marah dan seketika membuat gunung bergetar dan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dengan penampilan yang luar biasa menakutkan. Dengan sepasang mata merahnya yang besar nampak seperti dua bola darah yang mengambang di udara. Xiaoyan berteriak sekali lagi ketika mengajak teman-temannya menyerang bersama-sama, membuat Medusa mengangguk dan berubah menjadi wujud Piton penelan surga 7 warna, membuat keganasan Piton Iblis Surga langsung melemah. Bagaimanapun, Piton penelan surga adalah salah satu ras binatang iblis ular kuno terkuat di masanya, yang bisa disandingkan dengan ular surga kuno di masa lalu. Namun Piton Iblis Surga masih merupakan makhluk yang sangat kejam dan ganas, sehingga sedikit tekanan garis keturunan tidak akan dapat menghalangi niat membunuhnya. Apalagi Rana Ratu Medusa masih berada jauh di bawahnya, dan oleh karenanya Sang Ratu Medusa masih belum bisa memberikan tekanan yang cukup untuk binatang itu. Xiaoyan jelas tidak akan membiarkan Ratu Medusa baku hantam sendirian dan segera join ke pertarungan untuk melepaskan beberapa pukulan. Pukulan Xiaoyan menyebabkan kabur hitam di sekitar Piton Iblis Surga melemah dan akhirnya memudar, dan ditambah serangan gabungan sudah cukup menimbulkan kerusakan parah di tubuh Piton Iblis Surga tersebut. Namun sekali lagi, Piton Iblis Surga adalah binatang yang sangat ganas, bahkan ia pun mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan malah mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan dengan full power. Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan suara serak setelah menderita pukulan yang begitu serius dari Piton Iblis Surga, namun masih dengan paksa mengeluarkan tangannya untuk mengalirkan api surgawinya ke tubuh besar ular kuno itu tanpa ampun. Meskipun telah mengalami luka yang begitu parah, Piton Iblis Surga malah semakin keras melawan hingga Qinglin meminta Xiaoyan untuk memaksa ular besar itu menatap mata ular tiga gioknya. Xiaoyan telah memahami betapa kuatnya mata bunga ular tiga giok Qinglin, dan benar saja setelah memaksa Piton Iblis Surga menatap mata hijaunya tersebut, tubuh ular besar itu awalnya terus memberontak itu langsung menegang kaku dan niat membunuh dalam tubuhnya pun cepat menghilang. Meskipun tanpa bekerja pada awalnya, namun Piton Iblis Surga memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Qinglin, dan oleh karena itu mata bunga ular tiga giok pun dengan cepat menghilangkan efeknya. Xiaoyan mengalirkan lebih banyak api surgawi ke dalam tubuh Piton Iblis Surga dan meminta teman-temannya yang lain untuk membantu menekan ular kuno tersebut. Medusa sekali lagi mengeluarkan garis keturunan Piton penelan surganya, sementara Qinglin lagi membentuk beberapa segel munculkan sesosok ular berkepala 9 di belakang punggungnya itu, yang tidak lain adalah penampakan ular surga kuno yang dia sempurnakan. Menghadapi dua tekanan leluhur, garis keturunan ular kuno terkuat akhirnya membuat kedua mata Piton Iblis Surga menunjukkan ketakutan, membuat Qinglin segera memanfaatkan keadaan untuk mengaktifkan mata iblis dan membuat tubuh besar dari Piton Iblis Surga kuno berhenti bergerak dalam sekejap. Dengan demikian, Piton Iblis Surga kuno pun berhasil ditaklukkan. Xiaoyan menunjukkan raut wajah kekaguman saat mundur agak jauh dari tubuh Piton Iblis Surga setelah Qinglin mengaktifkan kekuatan ular langit kuno. Namun, seketika Xiaoyan mengajak semua orang untuk menuju kolam darah yang dijaga oleh Piton Iblis Surga itu.
Rombongan Xiaoyan memasuki Goa Piton Iblis Surga dan menemukan sebuah kolam berwarna merah pekat yang terbentuk dari darah Piton Iblis Surga selama berabad-abad. Xiaoyan meminta bantuan Qinglin untuk membentuk kloningan ular surga kuno dan melindungi pegunungan selama dia menyempurnakan darah Piton Iblis Surga. Medusa awalnya menunjukkan kekhawatiran saat bertanya apakah ada bahaya di dalam kolam darah itu. Namun setelah Xiaoyan mengatakan dia pasti dapat menaklukkan energi gelap dalam kolam, Queen Medusa pun bergerak mengikuti orang lain untuk keluar dan membiarkan Xiaoyan fokus dengan kultivasinya. 28 jam pun berlalu dalam sekejap mata. Sementara Xiaoyan berlatih dengan tenang, air di kolam darah telah berkurang setengahnya, dan ketika hari ketiga tiba, air di dalam kolam darah telah sepenuhnya habis. Aroma darah yang kaya menyebar dari tubuh Xiaoyan dan fluktuasi yang terlihat meledak sehingga mengubah tulang-tulang di kolam darah menjadi butiran tebu. Aura Xiaoyan melonjak keluar ketika membuka matanya setelah mengeluarkan raungan. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi raksasa emas. Sekarang ukurannya telah membesar lebih dari sebelumnya, menandakan bahwa saat ini transformasi tubuh kaca King Kong telah mencapai tingkat paling sempurna. Tubuh raksasa dengan pancaran warna emas itu membuat seluruh goa bergetar ketika menerobos paksa pegunungan dan mengeluarkan raungan tajam yang menggoncang dunia ketika tubuhnya mengambang di udara. Queen Medusa bergumam lembut saat dia merasakan aura Xiaoyan telah benar-benar melonjak drastis. Sementara itu anggota lainnya hanya bisa tersenyum dan melihat kecepatan pelatihan Xiaoyan yang sekarang telah resmi menyandang gelar sebagai Dojun Bintang 9. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, jika dia benar-benar melepaskan tubuh kaca King Kong dan menggunakan tato klannya serta berbagai keterampilan tingkat tinggi Xiaoyan miliki, dia yakin mampu melawan ahli di tingkat Rana Dojun Bintang 9 puncak, bahkan Rana Banseng sekalipun. Karena sudah menunda perjalanan selama 52 jam, Xiaoyan pun mengajak semua orang untuk bergegas ke pegunungan kuno dan mereka pun berangkat. Xiaoyan bertemu dengan beberapa praksi yang tidak dia kenal, namun ternyata memiliki begitu banyak ahli tingkat tinggi sehingga membuat Xiaoyan benar-benar percaya pada reputasi dataran tengah yang dikatakan menyimpan begitu banyak ahli tersembunyi. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 48 jam bepergian tanpa halangan sebelum mereka secara bertahap memasuki pegunungan wilayah kuno dan melihat sebuah alun-alun besar yang dipadati oleh banyak orang. Mata Xiaoyan mengabaikan kerumunan itu dan mencium aroma darah binatang buas yang begitu pekat, membuatnya paham jika sepertinya orang-orang di wilayah kuno ini telah bekerja sama untuk menghabisi beberapa binatang iblis yang kuat. Xiaoyan memimpin rombongan mendekat ke alun-alun, membuat semua mata orang tertuju pada kelompok mereka, di mana tiga wanita yang sangat cantik dan bertanya-tanya dari kekuatan manakah mereka ini. Bahkan Xiaoyan dikira budak dari para gadis itu. Xiaoyan melewati begitu banyak orang namun tidak mengenal satupun di antaranya, sampai menemukan bahwa ada patung batu setinggi beberapa meter yang diduduki oleh beberapa orang dengan aura kuat yang luar binasa. Ketika melihat kelompok itu, senyuman semeringah pun muncul di wajah Xiaoyan, terutama ketika melihat wanita berdres hijau yang tidak lain sang tuan putri dari klanku, yang siapa lagi kalau bukan nona muda Gusun Er. Namun baru saja Xiaoyan hendak melangkah ke arah rombongan klanku berada, suara menggema terdengar di udara menyebut namanya dengan nada tajam, di mana suara dingin itu adalah suara manis nan tajam dari generasi muda terkuat suku Phoenix Iblis Surga alias Nona Peng Qin Er.